Kita udah nyampe di kantornya. Ini ada lagi apa bro? Satpam. Bukan satpam, ini cameo. Cameo. Nanti ditransfer ya bayarannya. Jadi nemenin ngobrol tadi pura-pura ngobrol. Padahal biar kelihatannya bagus gitu ya dari kamera. Kita udah parkir dari tadi sebenarnya mah ya. Cuman biar kelihatan kan yang syuting-syuting itu rapi, itunya biar kelihatannya itu profesional gitu ya. Berusaha menuju ke sana ya insyaallah ya. Jadi kalau mau ngasih kamera mangga ke kita, nah jadi gitu. Nanti rekeningnya ada di deskripsi. Deskripsi. Jangan boleh gitu, nggak boleh meminta, tapi kalau dikasih mah nggak apa-apa ya. Oke, kita akan langsung masuk ke kantornya ya. Pada ikut nggak ini teh? Kantor apa ini teh? Kan kasih Ini tahu dulu kantor dong. BS Pro. BS Pro Berkah Syariah Properti. Jadi kalau mau dapetin properti syariah yang berkah di sini caranya ya. Kayak yang tadi. Nah, yang tadi yang 2 unit dua tahap ya. Yang kemarin. Kan ceritanya ini uploadnya beda hari. Benar. Bajunya sarua. Iya. Ya. Di episode sebelumnya. Nah, Nah, adil ya. Kayak kalau bajunya sarua syutingnya 1 hari yang sama biar efisien ya. Kita akan masuk, kita udah janjian sama developernya. Tadi juga udah sedikit briefing tapi ya briefing cuman duduknya di sini udah kayak gitu ya. Orang mah nggak boleh bohong bener nggak boleh bohong ya. Iya. Ya oke. Kita akan masuk. Ini ceritanya kita ngetut ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Nah, ada padrinya mah udah siap tadi. Padri, sama ya. Biar kelihatannya tuh baru datang ya. Benih jujur. Iya, tuh harus jujur. Tunggu ya, ada big boss-nya nih, ada Pak Arifin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita udah sampai di kantornya ya. Tadi udah ada adegan-adegan sedikit. Dan sekarang langsung sama dedengkotnya langsung nih berdua. Aduh, ini ownernya Pak Arifin ya? Ya betul. Pak Arifin ini owner dari BS Pro-nya atau dari project-nya Kang? Dari BS Pro-nya. BS Pro-nya. Gitu. Nah, BS Pro itu apa Kang? Sekilas Kang. Baik, sebenarnya kalau BS Pro sendiri ini ya kita mencoba bikin wadah gitu untuk komunitas sebenarnya dari dasarnya. Karena memang kita ada beberapa anggota juga yang ingin berkarya gitu, berkarya di bidang properti syariah. Tujuannya kan kita juga sebagai dakwah, selain itu kan juga tentu untuk cari keuntungan gitu ya. Nah, kita kira membentuk suatu wadah dan komunitas karena harapan kedepannya itu kita bikin koperasi supaya kita bisa bersama-sama lah untuk sukses kayak gitu. Iya. Jadi si koperasinya bisa apa ya sebagai lembaga keuangan ya? Ya, jadi sebenarnya kita koperasi ini tapi jadi wadah untuk siapapun yang ingin istilahnya berkontribusi lah gitu dalam properti syariah. Apakah nanti dia sebagai mitra pengelolaan atau mitra mungkin pemilik tanah juga bingung tanahnya mau diapain kayak gitu. Atau mungkin punya uang juga habis pensiun punya uang bingung mau diapain uangnya gitu kadang-kadang. Jadi bisa juga kita bantu lah untuk kelola kayak gitu. Nah nih buat yang masih bingung kebanyakan uang, Kaima mungkin uangnya banyak tuh Kaima banyak kan? Banyak. Kan nih tambang-tambang Closing terus. Kemarin di sini proyek 2 closing. Alhamdulillah. Memang saya digulirkan nih ke BS Pro berkolaborasi ya. Akan buat. Nah kan, apakah ini kan sekarang tuh BS Pro meranah masuk ke dunia properti nih? Ya BS Pro tuh. Ya, alhamdulillah sih Safro dari 2017 nih baru mengenal BS Pro nih gitu. Nah, kenapa sih bisa tertarik ke si properti? Karena sebenarnya kalau saya sendiri kan pertama itu kan kenal properti itu kan baru ya sebenarnya juga mungkin baru sekitar awal itu 2018 kalau saya pribadi, kemudian bertemu teman-teman ini mungkin ada di workshop lah kayak gitu, biasanya kita workshop dulu gitu, akhirnya ketemu, kemudian saya lihat bahwa properti ini menjanjikan gitu. Nah, artian kita juga sebagai bagian untuk berdakwah, istilahnya kita memang sih kita cari uang gitu, cuma kan kita ada segi ininya lah ibadahnya gitu, kita mengajak masyarakat untuk menjauhi riba kayak gitu, supaya ya punya hunian juga kan nggak sehari 2 hari gitu, mungkin hunian juga sampai meninggal gitu di rumah itu. Artinya kan waktu yang panjang itu harapannya bisa didapatkan dengan berkah lah gitu. Nah ini satu lagi belum dikenalin nih. Ini Pak Adri ya Pak. Diem baik. Pak Adri itu pimpinan proyeknya ya. Betul. Betul ya, tadi proyeknya udah kita nggak apa-apa. Kita review sedikit. Sebenarnya kita udah mulai masarin ya Maria dari akhir tahun. Nah
Tadi kita udah ngeliat ke sana progresnya cukup cepet nih. Cepat ya, ukurannya. alhamdulillah, Nah, betul. kenapa sih Pak Ade bisa cepet kayak gitu? Prinsipnya gini sih Kang ya, yang kita tahu bahwa setiap proyek itu ada kategori cepat, sedang sama katakanlah terlambat ya pembangunannya. Itu kan balik lagi ke sistem cash flow sebetulnya kan. Nah, gimana sih si developer atau suatu proyek ini mengelola cash flow-nya dia sehingga ketika setiap uang yang masuk yang keluar itu tidak mengganggu ke ranah uang khusus untuk kontraktor gitu. Jadi tidak ada jedanya suatu pekerjaan fisik di lokasi itu ditentukan kan kontraktor prinsipnya makan Ya. aya acis meureun di damelan gitu kan. Itu aya acis nya abis stop heula gitu. Nah, alhamdulillah karena di project BS Pro ini kan berawal dari Vigneta Cluster ke Iluvia Cluster, kita juga mendapatkan beberapa transaksi yang cash keras. Nah, dengan cash keras gitu kita bisa mengcover semua pembangunannya kan. Jadi kayak Betul, subsidi silang gitu betul, ya. baik yang dari KPR kan dengan yang cash keras nih kita bisa cross gitu kan. Pembangunannya di mana kan angka pembangunan juga sudah ditentukan ya. Berapa nih harga bangunan gitu kan per unitnya gitu. Berapa harga kontrak ke kontraktornya. Nah, semua transaksi tersebut yang masuk cash flow-nya kami pisahkan semua kan. Sehingga progres bisa cepat gitu. Oh, gitu tuh rahasianya tuh. Nah, itulah intinya. Kan kadang-kadang ada perumahan yang Betul. agak lama ya. Iya, Di BS betul. Pro tuh baru dipasarin. Udah ke venue, langsung gitu. Alhamdulillah sampai atok ya. Kami mulai pembangunan kan tanggal 15 Januari kan untuk kontrak pekerjaan pertama yang di Vigneta Cluster ini gitu. Dari tanggal 15 Januari akhirnya sudah tanggal 6 Maret ya. 6 Maret itu udah pembangunan sekitar 60% kan. Masya Allah. Di akad kami ke customer itu kan 6 bulan ya. Nah itu istilahnya jaga-jaga sebetulnya kan. Ya insya Allah bisa lebih cepat gitu kan, mudah-mudahan Allah meridhoi gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya Kang ya, cuaca, ada kendala apa gitu kan. Makanya kita minta spare time-nya standarnya 6 bulan gitu. Nah, kita kan masarin Sapro itu biasanya kalau masarin nggak sembarangan Kang ya. Iya, iya. Kita udah tabayun nih sama Pak Arifin, sama Pak Adri, udah kenal lebih dulu sebelum masarinnya dulu di bulan Agustus ya, masalah. Agustus Ya kita sempat ketemu gitu. Nah, ini biar lebih gerem gitu kan, langsung ngobrol sama ini apa tentang perizinan Pak Arifin. Nah, Pak Arifin nih jagonya perizinan nih. Perizinan sama kan Pak Arifin. Arcamani, Cisaran itu termasuk kawasan Arcamani. Nah, Arcamani itu kan Pak Arifin banyak apa ya, banyak gosip show. Nah, itu kemana Pak Arifin? Ini perizinan yang 2 proyek ini nih. Ya jadi memang kalau buat masalah perizinan biasanya kan orang juga bicara tentang legalitas gitu ya. Jadi yang dua hal pentingnya pertama dari perizinan warga sama kemudian dari tata ruang, kemudian yang kedua kan dari legalitas. Nah kalau misalnya legalitas sendiri kita kebetulan dari SAM juga gitu. Dari SAM. Dan memang saya sendiri kan sebelum bergabung dengan BS Pro ini sudah istilahnya udah beberapa proyek lah di sana gitu di Cisaran ini gitu. Dan memang alhamdulillah sudah ada selesai lah kayak gitu. Tidak ada masalah yang berarti. Kalau masalah pasti ada gitu kan. Cuman ya itu bisa selesai kayak gitu. Nah, cuman kalau masalah perizinan kita selalu selalu coba berdamai lah istilahnya, berdamai dengan lingkungan gitu. Pasti kan kalau dalam proyek properti pasti ada istilahnya ya katakanlah kasarnya preman gitu ya. Preman kita juga istilahnya sudah di cover oleh kita, dan kita ada coba mendekat ke mereka, kita istilahnya kalau misalnya mereka sebenarnya butuh uang gitu. Kalau misalnya kita bisa bekerja sama seperti itu bisa lebih baik gitu. Kemudian dari segi izin warga sudah kita tempuh juga. Kemudian dari RT/RW juga sudah, jadi tinggal masuk ke tata ruang gitu. Nah, tata ruang kan tinggal proses saja ya, tinggal administrasi saja. Dan biasanya kalau sudah RT/RW biasanya pasti keluar gitu, asal zona kuning gitu kan. Oh, zonasinya kuning ya. Iya. Jadi memang kita sebelum membangun itu sudah clear dulu gitu RT/RW sama warga di sekitar gitu. Tapi mungkin biasa lah kalau warga kadang-kadang kan mungkin kotor dikit komplain ya itu wajar gitu. Nah ini sama warga ada kompensasi nggak? Kalian biasanya kan suka ada kompensasi. Ya kalau kompensasi memang ada gitu karena memang kalau di Cisaran sendiri sudah ada semacam aturan baku lah gitu. Jadi nggak bisa membangun rumah sekian, kompensasinya sekian buat mungkin untuk jalan, untuk taman atau apa gitu. Oh ada ininya, ada realisasinya ya? Iya ada memang. ada.
Kebetulan yang daerah sekitar juga itu kan baru dicornya tahun kemarin gitu, baru juga. Kan kadang ada yang harus masuk uang tapi uangnya nggak tahu kemana. Iya. Ini mah aman ya. Alhamdulillah sih komunikasi dengan warga juga ketika kita sebelum memulai pembangunan yang Signata dan Iluvia kita udah dapat izinnya gitu kan. Terus kita juga selain izin itu kan kita harus dengar juga keluhan ya Kang ya. Nah ketika kita mau membangun nih sekiranya apa yang bisa kita bantu dulu di lingkungan gitu kan. Nah, kemarin salah satunya untuk yang di Signata itu permasalahan dari selokan. Selokan gitu kan untuk drainase ya. Drainasenya. Terus kita coba cari permasalahannya, ternyata ada satu lokasi yang emang itu agak mampat dan insya Allah nanti kita akan benahin gitu kan. Begitupun yang daerah yang Pukeri berapa tuh 3 yang Iluvia itu juga sama permasalahannya di drainase karena kan di daerah Cisarantan ini banyak developer nih yang membangun kan. Jadi bukan suatu kawasan kompleks full desak yang satu developer besar enggak kan. Karena sifat tanahnya juga kan parsial 500, 300, 500 seperti itu. Jadi ketika masuk ke situ BS Pro, developer lain, nah itu kan punya ciri khas pembangunan sendiri kan. Nah ketika kita interaksi dengan lingkungan itu permasalahannya itu di drainase sebenarnya. Termasuk jalan, beberapa lokasi jalan yang notabene belum dicor sama pihak aparat setempat lah RT RW-nya gitu kan. Nah seperti yang kemarin di Iluvia, ketika kita proses buruk jalannya rusak dan komplain pasti masuk kan. Nah komplain masuk ya kita juga menyadari itu kesalahan kami gitu kan. Akhirnya masuk kita kasih best cost, kita kasih sirkus seperti yang kemarin yang Akang udah lihat lah lokasi seperti itu ada batugan. Dengan kita berinteraksi seperti itu, alhamdulillah warga juga akhirnya responnya bagus kan dengan adanya pembangunan ini gitu kan. Termasuk ketika kami berkunjung ke RT RW-nya untuk meminta izin pembangunan, RT RW juga support. Nah balik lagi ke kompensasi gitu kan. Kompensasi itu memang sudah ada standarnya ternyata kalau di arah Cisarantan ini kan. SOP-nya Sudah ada betul, dan yang menentukan itu ranahnya adalah RT RW setempat. Nilainya, peruntukannya itu jelas. udah jelas gitu. Termasuk dari ketika ada pembangunan masjid pun mereka menginformasikan kepada kami, ini Pak ada sarana nih untuk bersedekah. Kan nih kita lagi membangun masjid RT gitu kan, maka jika developer mau sedekah, nah itu kan juga jadi peluang nih untuk ibadah gitu kan. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dari lingkungan kita dapat support. Terus terkait tadi masalah legalitas juga kan, itu sebelum saya dipercaya Pak Arifin untuk mengelola proyeknya, saya selalu memastikan dulu kan sama Pak Arifin ini legalitasnya seperti apa. Karena betul tadi kan ada gitu ya, gitu kan. Terus selama berjalan kan alhamdulillah kalau misalkan lokasi Signata sama Iluvia bermasalah, Akang tahu lah banyak plang-plang aneh kan di sana mah. Tiba-tiba ada plang gitu Pak ya, pas lagi dibangun tanah ini milik ahli waris gitu. Plang, nah berarti kan tanah kami bermasalah. Tapi sampai saat ini nggak pernah ada yang terjadi seperti itu. Berarti kan pembangunan lanjut, progres lanjut. Kenapa? Karena legalitas kami alhamdulillah udah sesuai gitu kan, udah clear lah gitu, sesuai dengan hak kepemilikan tanah dari ahli warisnya. Gitu. Kalau misalnya dengan hal terburuk kan kita nggak tahu nih tiba-tiba ada plang, nah solusinya kira-kira udah ada disiapkan ya kan? Cabut plangnya. Wah benar betul. Solusinya Iya sih benar salah. Nah nggak plang di tanah saya gitu, cabut. Nah, memang selama kita ada pembangunan juga istilahnya nggak ada juga sih yang seperti itu. Nggak ada. Karena memang kadang-kadang juga ada orang mungkin iseng atau gimana gitu. Kalau misalnya tanah kosong mungkin aja bisa diplang gitu. Tapi kalau orang nggak punya kekuatan yang kuat secara legalitas, nggak bakal berani gitu lagi ngebangun ngeplang kayak gitu. Aman ya gitu ya. Aman. Ini warga Cisarantan gimana nih? Aman? aman. Cisarantan. Aman, insyaallah insyaallah. Nah, kalian juga ngelihat air tuh. Ya. Bisa bersih gitu. Oh, Itu bersih. Faktor apa nih? Oh iya. Jadi untuk air gitu kan, karena kan ada 2 tipe cara pengeboran sebetulnya kan. Saya menggunakan tukang bornya itu yang udah saya pakai, yang udah saya terima manfaatnya lah gitu kan di rumah saya gitu kan. Nah setelah konsultasi dan ngobrol sama beliau, cek lokasi,
Nah, beliau yang menentukan tukang bornya, oh Pak ini kedalamannya sekian, insya Allah dapat gitu kan. Metode yang digunakan manual kan. Manual. Betul, jadi nggak pakai mesin rig bore gitu enggak. Oh. Gitu. Nah, yang membedakan apa? Ketika cara kerja manual dengan mesin rig, itu yang membedakan adalah pengejaran titik airnya. Jadi kalau misalkan manual yang dia kejar titik air yang sesuai berdasarkan kandungan lumpur sama pasirnya. Nah, saya cek di lokasi itu seperti itu. Jadi ketika mereka mencapai kedalaman yang sudah ditentukan, mereka akan coba sampai keluar pasir karena kan hukumnya air mah menempati posisi tanah yang banyak pori-pori ya. Nah itu mah pasti kan jatuhnya ke pasir kan, bukan lumpur. Nah yang kejar tanah pasir. Ketika sudah mencapai tanah pasir itu pasti ada air di situ, insya Allah gitu kan. Nah beda dengan yang rig bore. Kalau bore yang mereka kejar dalam, Dalam. target dalamnya gitu kan. Sedangkan progres kan cepet tuh, mesin putar kan gitu kan. Satu batang 3 meter itu bisa cuma berapa menit masuk gitu ya. Nah itu kan siklus keluar apa ya istilahnya itu lumpur bornya itu ada jeda kan sekian menit keluar gitu kan dari kedalaman tertentu. Nah itu tuh ada kemungkinan yang namanya water loss. Nah, jadi udah nyampe dalamnya ternyata kelewat, malah didalamin lagi terus tapi belum tentu airnya bagus gitu. Nah ya saya ngejar pengalaman dari tukang bornya seperti itu, akhirnya saya pakai sekarang di proyek-proyek ini gitu. Dan alhamdulillah airnya bersih, Aman ya? aman. Nah, karena rumah itu salah satunya. Oh, betul. Saya sering datang ke rumah itu. Ya. Nah, kalau airnya jelek, ngapain beli rumah di sini? Nah, betul. Itu gitu aja. Air mah kan sumber kehidupannya kan ya. Nah, itu. Mau rumah miliaran kali China juga nggak percuma. Esen, ya. Betul, betul. Remicen kudu. Kan makanya tadi kan drainase itu penting. Terus betul. air. Jadi air datang sama air yang dibuang itu harus lancar. Ya, konsep rezeki juga gitu kan ya. Kalau rezeki disimpan terus kan kalau dipakai kan nggak bermanfaat. Kebanyakan dia lebar ya, mending kasihin ke kita ya. Dan jadi Masih ada sisa 1 unit lagi. satu yang kita Betul. per hari ini. Tiba-tiba soot ya. Drainase di proyek kami juga kan yang di Jakarta sama di Lutya ini, kalau beberapa proyek yang lain mungkinnya dari developer lain, kalau saya biasanya cuma pakai kirmir dengan dasar tanah aja kan untuk saluran-salurannya. Kalau kami supaya lingkungan bagus, lancar airnya kita pakai units kan, units beton gitu. Jadi kalau units beton itu kan hampir tidak ada hambatan ya. Unit beton kan yang home gitu. Yang gitu kan, Oh. gitu kan langsung dia dimasukin di saluran air itu. Jadi air masuk, air yang keluar itu insya Allah ngalirnya lebih lancar ketimbang yang hanya pakai kirmir dan bawahnya dasarnya tanah gitu. Gitu. Jadi ke lingkungan juga emang yang namanya air kotor kan jangan sampai ngeresep ke tanah lagi kan, harus langsung terbuang. Gitu. Nanti bisa kan mudahan ya kalau kasih dicek gitu lah. Kita pengen ngasih yang terbaik lah insya Allah buat customer gitu kan. Nah, ini setelah habis 2 project nih. Ya. Udah ada bocoran sebenarnya. Gak mungkin ya kita ntar upload video terus tiba-tiba sold out project projectnya. lagi. Iya. Buat apa kita upload video? Mubazir. Ini perdana nih. Belum ada yang tahu gimana nih project selanjutnya. Silakan Pak Ribin, nah yang terlalu kasih beliau kan gitu ya. Jadi kalau yang buat di Bandung Timur khususnya kita ada beberapa lokasi lagi gitu. Daerah masih dekat daerah sini. Kita ada di Ujung Berung, ada sedang kita persiapkan beberapa lokasi, kemudian di kisaran ada 3 lokasi. 3 lokasi. Siapkan. Siap-siap ya. Siap. Kita juga insya Allah mungkin ada beberapa minggu ini akan MOU ya dengan Insya Allah. Saji gitu. Nah itu lokasinya di Soreang, Kota Waringin. Kota Waringin itu ada kita mau coba bikin kawasan apa istilahnya produktif lah gitu. Memang itu apa namanya mau kita buat kampung villa, mau kita bikin villa, kita bikin peternakan, bikin pesantren, semacam itulah gitu. Yuk segera di booking sebelum hari Senin. Senin naik. Belum dia Siapa tuh? Berarti tuh siap-siap ya. Tadi ada bocorannya di Ujung Berung ada, terus di daerah Cisarana ada 3 lokasi lagi. Terus ada yang di Petawaringin. Itu lebih ke investasi buat jangka panjang kayak gitu. Buat niis ya. Cocok kan. Cocok ya? View-nya insya Allah kalau nanti udah kita MOU sudah berjalan, terus project sudah mulai running untuk yang di daerah Petawaringin,
itu nanti kita mainlah ke sana ya. Kita lihat insya Allah betah kan di sana. View-nya waduh mantap banget. Bari ngaliwat sih kan. Ya itu enggak Punten jadi ngaliwat. apa kali. Siap ada ya. Pak Andre mohon bisa ya waktunya. Nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Seru nih, tapi kalau ngobrol terlalu banyak, kompleks sekarang. Nanti nggak ada yang nanya. Iya, biar ada yang nanya, Biar ada penasaran dulu Iya, ya. Hari ini kita disponsori oleh Azlina. Sayangnya enggak ya? Masalah ya, nanti mungkin dikasih habis ini ya. Oke, udah bisa deh. Insyaallah mudah-mudahan rezeki lancar. Satu unit lagi closing dari yang nonton di sini ya. Ya, segera ya. Yang closing di Luvia terakhir tuh dapat voucher furniture dari kita. Amin. Kalau lewat kita. Lewat kita. Kayak itu perjalanan hari ini kita datang ke daerah Arcamani. Kita udah lihat di episode sebelumnya proyeknya udah real terbangun dan ini udah ngobrol sama sesepuhnya ternyata proven dan next project masih banyak, jadi yang belum kebagian bisa hubungi langsung Kang Imam, Kang Varian atau Kang Mukun ya, ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Insya Allah ini bermanfaat karena sebaik-baiknya orang yang bermanfaat adalah jadi tiba yang buatnya. Komen dulu. Komen. Oh, suruh komen. Oh iya. Suruh komen ya, udah komen, like ya. Like, subscribe. Subrek. Ya, jangan lupa ya. Karena dengan mengklik tombol subscribe dan komen dan nge-share itu bisa jadi amal jariah buat kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru guys.